Weekend berkendara yang dibuat atau dibentuk karena berdasarkan hobi, mereka mulai berjalan pada tahun 2018 dan 2019, Agustus 2019, tepat 1 tahun yang lalu, baru kegiatan pertama mereka mulai dan akhirnya konsisten sampai dengan 2020 dan mungkin akan berlanjut sampai dengan seterusnya. Karena ini adalah berbasic hobi, biasanya lebih panjang ya ceritanya. Kemudian tadi di awal saya sempat bertanya soal struktur, kita berbicara soal struktur sekarang. Kegiatan-kegiatan kalian itu tentunya ada penanggung jawabnya untuk setiap kegiatan ataupun untuk weekend berkendara sendiri pasti ada penanggung jawabnya. Nah, kalau secara untuk weekend berkendara sendiri, apa kalian ini sudah berbentuk organisasi yang mempunyai struktur organisasi atau masih belum? Atau bisa ditunjuk dalam yang dituakan ini atau Mas Udin? Ya, boleh. Jadi untuk struktur organisasinya sih strukturnya belum ada, tapi untuk setelah untuk penanggung jawabnya gitu, misal mengadain acara kita tuh lebih ke bareng-bareng gitu, sama-sama gitu. Jadi misalkan untuk penanggung jawabnya ya kita tanggung jawab sama-sama gitu. Jadi kalau untuk kedepannya sih kita ada bakalan rencana untuk menyusun struktur organisasinya. Jadi siapa gitu yang pemimpinnya gitu, jadi wakilnya gitu. Berarti ini akan, kalau berbicara soal struktur, kemudian juga akan berbicara soal pengurus, berarti itu kan lebih serius lagi kalian? Pasti. Rencananya juga kita akan acara besar, buat acara besar nanti tahun depan mungkin tapi kita terlebih dahulu legalitas yang utama. Badan hukum dulu di weekend berkendara kita buat badan hukumnya sendiri. Oke, ini menarik. Legalitas bahwa kalian akan membuat legalitas untuk weekend berkendara. Tujuannya untuk agar aman, lebih mudah dalam mengurus perizinan. Iya. Selama kita kan kalau mengadakan acara kan ya bisa dikatakan mengumpulkan banyak orang lah, banyak massa gitu. Jadi ada izin. Udah pasti harus berizin dengan instansi pemerintah gitu. Oke, berbicara soal mengumpulkan banyak massa, kegiatan kalian ini kan cukup bukan hanya diikuti oleh 10, 2 orang atau 3, 5 orang, tapi bisa belasan, puluhan, ratusan bahkan ya. Pandemi Corona ini datang sekitar bulan Januari pertama kali di gitu. Kegiatan kalian bagaimana? Waktu itu setelah pandemi lah ya, setelah masa PSBB kita waktu itu ada Sunmori sekali. Tapi kita terapin protokol kesehatan. Jadi pakai masker, ada yang bawa hand sanitizer kayak gitulah. Menarik juga ya? Ya, judul itunya juga Sunmori New Normal. Iya, Sunmori New Normal. Pasti normal waktu itu. Karena udah lama nggak reading sama-sama ramai-ramai kan. Berarti kalian stop waktu itu? Stop total. Sama sekali tidak ada reading? Paling cari tempat titik ketemu udah langsung ke tempat tujuan aja, nggak keliling-keliling waktu pandemi ya. Oke. Walaupun sekarang juga masih pandemi ya, juga masih ini dalam keadaannya kan beda lagi, ini normal. Mudah-mudahan segera berlalu dan aktivitas kalian juga bisa lebih ini ya. Oke, balik lagi soal legalitas. Nah, kalian katanya akan mengurus legalitas untuk bisa tentunya untuk mempermudah segala hal ya, karena kalau sekarang berhubungan dengan mengumpulkan orang ramai, tentunya kalian butuh perizinan dan perizinan itu ya ngurusnya juga lumayan ya. Selama ini kegiatan kalian dipermudah saja untuk masalah perizinan atau gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, nggak ada yang menahan-nahan. Karena banyak yang support juga kan cara kita, jadi ya dipermudahkan lah semuanya. Kan sambil berjalan ini kita juga ambil belajar lah bikin untuk kedepannya gimana. Menariknya bahwa wadah ini bisa membuat kalian justru belajar menjadi organisasi ya, belajar organisasi, belajar kepemimpinan malah di sini ya. Iya, cuman lingkupnya kecil kan, motor doang. Justru ini yang menarik bahwa kalian lebih mengelola fokus ke satu bidang tertentu, tidak mencakup ke banyak hal. Kalau soal kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan kan dari tahun 2018, kemudian event pertama 2019 sampai dengan 2020 ini, bisa disebutkan apa-apa saja yang sudah dilaksanakan? Yang paling awal itu Riding Kemerdekaan. Riding Kemerdekaan kayaknya udah jadi tagline weekend berkendara. Jadi setiap Riding Kemerdekaan itu pasti weekend berkendara yang buat. Terus Sunmori sih biasanya. Sunmori? Apa yang Sunday morning ride.
Oh, ini jalan pagi-pagi. ada kepanjangannya berarti ya? Ada akronim. Saya pikir bahasa Jepang. Sanmori, Sunday Morning Ride. Oke, ini rutin. Nggak rutin, pasti sebulan sekali ada. Sesuai dengan namanya, weekend berkendara. Apakah hanya sekedar akhir pekan saja kalian berkendara? Biasanya atau? itu buat acara tuh akhir pekan. Tapi kalau misal dari kita kadang ngopi ya weekdays juga ngumpul lah. Gimana ya? Biasa gitu juga serta-merta sih, Pak. Jadi kan kita kan memang hobi satu kumpulan, ketemu di bengkel, ketemu di feeling, ketemu di warkop mana-mana juga kan biasa pakai motor. Kalau udah kira-kira ada 10 motor, habis dari ngopi, pasti kita jalan. Langsung riding. Nah. Oke, ya. Berarti memang hobi kalian memang motor ya? Iya. Kalian mengenal hobi bahwa oh ini hobiku sebagai hobiku sebagai penikmat otomotif sejak kapan? Ini Kalau Udin dari kapan? baru sih, baru 2 tahun kebelakangan lah. Kenapa tertariknya ke motor? Pakai apa sekarang? Pakai Vespa sekarang. Hah? Vespa, jadi lebih mendalami lah ceritanya gitu. Pertama tuh gara-gara ngeliat teman kan pakai Vespa, jadi nanyain ini berapa nih Vespanya kan, kalau saya beli ada nggak barangnya kan. Oh ada nih, nah jadi dari situ kan kita beli sendiri, terus dapat Vespanya pun nggak bagus-bagus benar kan, jadi ngebangun sendiri dari awal. Nah dari situlah mulai ada rasa wah motor-motoran seru nih gitu. Motor-motoran seru. Kalau Mas Yo? Saya dari kelas 3 SMA udah mulai bangun. Waduh, udah lama. Dari kelas 3 SMA udah main motor-motoran? Udah mulai main motor, udah bangun motor sendiri. Itu pertama mula bangun motor itu Honda 70. Suka motor Jepang atau Eropa? Alhamdulillah Eropa ada, Jepang ada. Wah, ini keren ya. Jadi memang betul saya dari itu. Jadi kalau saya pengen pakai motor Jepang bisa dibikin. Kalau mau pakai motor skuter Itali ada. Oke. Pakai motor custom juga ada. Mau pakai trail vintage juga ada. Maka saya suka dibikin berkendara karena dia merangkul semua. Kalau saya gabung di komunitas kan terbatas. Hanya tertentu saja misalnya untuk tipe kendaraan tertentu ya. Nah, Mas Doni. Mas Dion ya. Boleh. Oke. Mas Doni, Mas Dion juga sama. Mas sejak kapan tertarik ke otomotif atau motor? Kalau saya dari pas awal kuliah sih, dari pas awal kuliah sambil kerja bisa cari duit, bisa dikit-dikit lah nabung beli motor. Yang suka Eropa, Jepang? Sebenarnya sih lebih suka ke Eropa. Lebih suka Cuma Eropa. karena sekarang uangnya masih Uangnya masih Jepang ya? Uangnya masih Jepang jadi pakai yang Jepang dulu. pakai Jepang dulu. Kalian Dari Vespa sini. pertemanan kalian ini sebenarnya sejak kapan sih? SMA. Satu sekolah? Satu sekolah. Di sekolah, Beda ini abang kelas. Cuma Oke. satu angkatan lah. Ini berhubung. Ini sekolah lain, cuman ngumpul di SMA 4. Oh. Temannya di SMA 4 semua. Oh curang. Oke, pertemanan dan akhirnya memiliki hobi yang sama membuat mereka membuat weekend berkendara. Ini adalah kegiatan yang biasa umum terjadi di hubungan pertemanan. Komunitas-komunitas atau kegiatan-kegiatan yang akhirnya menjadi wadah bersama. Bahkan kalau untuk weekend berkendara merangkul banyak orang, bukan hanya lingkungan pertemanan mereka saja, tapi justru sekarang menjadi penyambung silaturahmi antar komunitas. Kita akan berbicara lagi dengan mereka, jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.